saudara, selain dua laporan tadi, sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya lainnya akan melengkapi sajian kami malam ini. Bersama saya Justin Valentine, Anda menyaksikan Liputan 6 Malam selengkapnya. Geng motor di Bandung adalah musuh masyarakat. Mereka kerap menjamret, menjarah, melukai, bahkan membunuh korbannya. Awalnya sasaran kebrutalan mereka adalah anggota geng motor lawan atau pesaing. Namun belakangan, warga tak berdosa juga ikut menjadi korban. Pernah berurusan dengan anggota geng motor pun tidak, akan tetapi Indra, sebut saja demikian, harus menjadi korban kebrutalan geng motor. Larut malam Juni 2007 lalu, sepulang kerja di sebuah hotel, ia tiba-tiba diserang geng motor. Tidak hanya kehilangan sepeda motor, Indra juga kehilangan sebagian tangan kanannya. Yang mepet cuma satu motor dari belakang. Tanpa basa-basi, mereka langsung nebas tangan. Terus setelah itu mereka minta motor, saya ngejauhin motor, mereka ngambil motor. Keadaan tangan saya sudah putus. Akibat cacat tangan, Indra belum bisa bekerja lagi, padahal ia harus menghidupi seorang istri dan anak. Indra hanyalah satu dari sekian korban kebrutalan geng-geng motor liar di Bandung. Masih banyak korban lain, luka-luka maupun meninggal dunia akibat diserang berandalan bermotor itu. 21 Oktober lalu, Putu Ogik, karyawan Bea Cukai Bali yang berlibur di Bandung, tewas akibat diserang geng motor dengan senjata tajam. Sedangkan Sandi Kurnia meninggal 14 Agustus lalu setelah hidungnya disabet dengan senjata tajam. Kasus kebrutalan geng motor pun tidak sedikit. Di wilayah Polres Bandung Tengah saja, sejak 2006 hingga November 2007, tercatat 16 kasus dengan 71 pelaku. Ironisnya, sebagian besar pelaku adalah siswa SMP dan SMA. Ya, banyak negatifnya. Ya, terutama bagi saya sebagai tukang parkir, itu sangat terganggu. Mereka berhenti semaunya, sedangkan saya mengharapkan orang yang parkir itu bisa nyaman. Kita kan sebagai warga merasa resah kalau pulang dari mana? Dari perjalanan pulang kantor, misalnya kemalaman naik motor ya. Motor meresahkan ya. Kita jadi kalau mau uruhan untuk jam 12 malam kita keluar rumah kayaknya takut gitu. Guna memerangi geng motor, Dinas Pendidikan Kota Bandung mengeluarkan surat edaran ke sekolah yang isinya, jika ada siswa yang tergabung dalam keanggotaan geng motor, maka pihak sekolah bisa memberikan sanksi dengan mengeluarkannya dari sekolah. Surat itu diedarkan ke seluruh sekolah menengah tingkat pertama, atas, dan kejuruan di Kota Bandung. Dengan beredarnya surat itu, pihak sekolah pun mengaku akan lebih berani menindak siswanya yang terlibat dalam geng motor. Surat serupa juga dibuat dan diedarkan pemerintah Kota Bandung. Sebagai bentuk dukungan, sejumlah sekolah juga memasang spanduk yang menentang aksi kekerasan geng motor. Selain itu, warga juga berharap polisi dan penegak hukum lain berbuat lebih tegas untuk memberantas geng motor. Tim Liputan 6 melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Geng-geng motor sudah sejak lama bermunculan di Kota Bandung. Video ritual penerimaan anggota baru geng motor Briges misalnya, telah direkam sejak tahun 2000 lalu dan disita polisi sekitar tahun 2002. Rekaman yang dipenuhi dengan aksi kekerasan ini kembali dipertunjukkan agar masyarakat bisa membantu mengenali wajah-wajah mereka untuk dilaporkan ke polisi. Ritual baru saja dimulai. Pukulan serta tendangan langsung mengawali penerimaan 6 anggota baru geng motor Briges. Ritual ini diadakan di sebuah hutan di Gunung Puntang, Bandung. Acara penerimaan tidak berhenti sampai di sini. Keenam anggota baru lantas bertelanjang dada dan kaki, sebab tugas baru telah menunggu. Mereka harus berkelahi satu sama lain. Usai berkelahi, mereka direndam di sungai. Polisi menyebarkan rekaman ini untuk menunjukkan betapa berbahayanya geng motor. Meskipun rekaman itu terjadi tahun 2000 dan baru didapati polisi 2 tahun kemudian. Polisi juga meminta kepada masyarakat yang mengenal wajah para anggota geng motor ini segera melapor. Walaupun hukuman terhadap mereka sangat ringan. Kelompok motor yang kita limpahkan kepada pengadilan, hal ini semua rata-rata percobaan. Dari percobaan 6 bulan. Setelah itu dia melakukan lagi. Percobaan lagi, dia melakukan lagi. Ini terbukti.
Yang ada yang dilakukan di Sekeki itu, dia percobaan 6 bulan. Setelah itu, dia melakukan lagi. Dia tidak ada jerat. Sistem hukum kita tidak melihat kepada akibat dari perbuatan itu, tapi mengatur umur usia dari si pelaku. Kalau dia berbuat kejahatan di bawah umur 18 tahun, maka menjadi peradilan anak. Tidak melihat dia ke akibat yang dilakukan. Sejak 2 tahun terakhir, aksi beberapa geng motor di Bandung telah meresahkan warga. Selain persaingan di antara sesama anggota geng yang seringkali berujung bentrokan fisik, kerap kali anggota geng motor tersebut mengganggu warga lain di jalanan, menjarah, hingga membunuh. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Meski warga sudah dipulangkan dari pengungsian menyusul status Gunung Kelut yang diturunkan menjadi siaga, namun sejumlah warga yang tinggal di lereng Gunung Kelut itu mengaku masih resah. Pasalnya warga trauma dengan letusan Gunung Kelut pada tahun 1990 yang terjadi ketika warga pulang dari pengungsian. Kegembiraan warga Sugiwaras Kediri tiba di kampung halaman tidak bisa disembunyikan. Berhari-hari mereka di pengungsian. Setelah status awas diturunkan ke siaga, ribuan warga lereng Gunung Kelut pun dipulangkan. Uang saku Rp50.000 setiap kepala keluarga tidak dibagikan secara merata. Mereka yang sudah berkumpul dengan keluarganya kecewa karena tidak mendapat bantuan. Tidak dapat. Dapat berapa Bu teman-temannya? 50. 50 Bu ya? Iya. Terus kalau nggak dapat ini, apa yang akan dilakukan Bu? Melaporkan ke kami tua langsung ke kecamatan. Gitu. Namun kegembiraan warga yang pulang ini ternyata hanya sementara. Mereka masih dihinggapi rasa was-was, takut Kelut akan meletus sewaktu-waktu. Warga trauma letusan tahun 1990 yang terjadi beberapa bulan setelah warga pulang mengungsi. Khawatir saya pulang dari pengungsi, takutnya gunung yang jeblos lagi. Hingga Kamis tengah malam, warga yang dipulangkan dari pengungsian terus mengalir ke Kecamatan Ngancar. Mereka diangkut dengan menggunakan kendaraan milik polisi dan TNI. Danang Sumirat dan Bambang Ronggo melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Pihak Administrator Pelayaran Banten dan Badan Mitigasi Pusat mengedarkan surat kepada perusahaan kapal tanker di seluruh dunia terkait status siaga Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Isinya menyebutkan agar kapal tanker maupun kapal feri tidak mendekati Gunung Anak Rakatau. Semakin membesarnya kawah baru di bagian selatan Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda mengakibatkan kubah lava baru mengalami pembesaran dan semburan asap mencapai ketinggian 500 meter. Khawatir Gunung Anak Rakatau akan terus mengalami tremor, pihak Administrator Pelayaran Banten dan Badan Mitigasi Pusat meminta semua kapal baik tanker maupun ro-ro yang selama ini melewati Selat Sunda untuk menjauh pada radius minimal 10 mil. Hujan deras dan angin kencang mewarnai kondisi cuaca di beberapa daerah di Pulau Jawa. Bahkan di Cilacap, Jawa Tengah, hujan deras selama sepekan terakhir menyebabkan air sungai meluap, sehingga ratusan hektar tanaman padi dan puluhan desa terendam dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang diguyur hujan dalam sepekan terakhir menyebabkan ratusan hektar tanaman padi terendam dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Banjir juga merendam puluhan desa di 8 kecamatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir ini disebabkan meluapnya sejumlah sungai yang sudah tidak mampu menampung curah hujan yang cukup tinggi. Hujan deras yang melanda beberapa kawasan di Pacitan, Jawa Timur memicu terjadinya longsor. Selain menutup akses jalan antar kecamatan, longsor juga merubuhkan satu rumah hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian penghuninya sedang berada di luar rumah. Selain itu, sebuah jembatan desa juga ikut putus akibat tidak kuat menahan derasnya air sungai. Jembatan dengan panjang sekitar 50 meter itu perlu perbaikan total sehingga hubungan antar desa terputus. Di Sragen, Jawa Tengah, hujan deras disertai angin ribut kembali melanda kawasan ini. Akibatnya puluhan rumah di 3 kecamatan rusak tertimpa pohon tumbang. Selain itu, beberapa pohon berukuran besar juga tumbang sehingga sempat menutup jalan. 3 kecamatan di Sragen, yakni Sumberlawang, Miri, dan Gondang, tergolong rawan dilanda angin kencang sehingga warga diminta waspada.
Angin kencang juga melanda kota Depok, Jawa Barat Kamis sore. Sejumlah pohon ikut tumbang dan satu pohon berukuran besar malah menimpa kabel listrik tegangan tinggi di kawasan Sukma Jaya Depok. Akibatnya aliran listrik ke 7 gardu terganggu, sehingga ratusan rumah malam ini tidak mendapat pasokan arus listrik. Petugas PLN dibantu warga dan polisi berupaya memindahkan pohon yang tersangkut di kabel karena membahayakan pengguna jalan. Demikian laporan tim koresponden SCTV dari berbagai daerah. Dan saudara, bagaimana cuaca kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya? Berikut perakiran cuaca yang berlaku mulai dini hari hingga pagi nanti.